boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman, dan terlebih boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, berkati setiap kami yang mengikuti ibadah ini, biarlah nama Tuhan yang kami muliakan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Saya juga menyapa saudara-saudara kita yang di luar gereja ya, ada di di seberang, pokoknya sekolah SPTD ya. Saya mengikuti Zoom dan mereka juga sangat banyak, mereka hadir di sana, dan tapi kita juga ada yang mengikuti ibadah dari tempat ini. Saya juga menyapa kalau ada Pak yang lupa namanya di sana tuh, Pak Frans, Abang Frans, harus ikut ibadah di sana tuh, kalau enggak tuh saya datangi ya, bilang Abraham, kasih tahu dia harus ikut ibadah dan kami datangi. Oke, nah kemarin mereka minta bahwa boleh nggak kami ikut ibadah di KKBku, boleh, tapi kan mereka nggak bisa keluar. Kalau mereka datang saudara ada tempat, jadi mereka ikut mereka di sana. Boleh kita bilang pakai sunja ke sana, jadi dia live ke sana ya. Nah, hari ini saudara, mari kita akan bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 13 yang sudah kita baca tadi. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang kamu adalah garam dunia. Saudara, kalau kita berbicara tentang garam, maka garam itu adalah bukan sesuatu yang asing buat kita, bukan? Itu adalah melihat garam itu dalam kehidupan kita setiap hari, khususnya ibu-ibu. Jangan-jangan ibu-ibu bertanya, kenapa kita ngomongin garam? Apakah nanti ada lomba masak? Bersedia lomba masak? Kalau lomba masak dengan garam saudara, pasti saya yang menang. Kenapa? Pasti saya yang paling asin. Kan ibu-ibu di sini kan pintar semua masak. Nah, kalau kita berbicara sekali lagi bahwa dikatakan kamu adalah garam dunia. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan demikian, mengambil perumpamaan ini bahwa kamu itu adalah garam dunia? Apa sih fungsi daripada garam itu? Mari kita melihat, next saja. Nah, fungsinya itu adalah digunakan sebagai apa? Mengawetkan makanan. Dulu sebelum kaskan garam itu dipakai mengawetkan daging. Nah, kita oleh Tuhan, kenapa Tuhan Yesus berkata bahwa kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Nah, saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus mau mengatakan demikian, apa sih yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita? Apa sih yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa kamu adalah garam dunia, itu artinya bahwa sebenarnya kita juga sebagai orang percaya memiliki fungsi di dalam kehidupan kita. Apa fungsi kita sebagai orang percaya? Kalau digambarkan sebagai garam itu mengawetkan dan juga memberi rasa, bahkan juga garam itu bisa digunakan sebagai pupuk. Makanya saudara, garam itu sangat berfungsi banyak. Lalu Tuhan mengatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Ini ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada setiap kita orang percaya kepada Tuhan. Bahwa setiap kita adalah garam dunia. Kita juga memiliki fungsi untuk apa? Mengawetkan, memberi rasa, dan juga yang lainnya dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita menjadi garam dunia kalau kita sendiri tidak bisa memberikan rasa kepada orang lain di sekitar kita? Bagaimana kita bisa menjadi garam dunia kalau kita sendiri tidak bisa memiliki fungsi yang baik terhadap orang-orang di sekitar kita? Ketika Tuhan berkata kamu adalah garam dunia, Tuhan menginginkan setiap kita punya apa? Fungsi di dalam diri kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Mengawetkan, bahkan memberi rasa, bahkan juga memurnikan.
Itulah fungsi daripada garam. Next lagi, dikatakan sekali lagi, kamu adalah garam dunia. Ayat selanjutnya dikatakan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara, waktu Tuhan Yesus berkata, dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Dia sedang berbicara pada konteks pada saat itu. Coba kalau kita sekarang, garam itu dia tidak akan bisa jadi tawar, bukan? Kalau masukkan toples tetap asin, bukan? Bertahun-tahun juga tetap asin. Tapi saudara, saya baca, saya dengar bahwa pada zaman Tuhan Yesus itu di Palestina itu garam itu adalah sesuatu yang sering dibungkus pakai kain dan di dalamnya itu ada batu. Nah, kalau orang masak selalu diambil itu bungkusan itu lalu dicelupkan ke dalam makanan. Lama kelamaan itu akan habis garamnya, jadi tinggal batunya. Ketika tinggal batunya, akhirnya apa? Garam itu menjadi tawar. Nah, waktu Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia, sebenarnya Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa jangan sampai kamu kehabisan daripada fungsimu itu. Kalau kamu sudah menjadi tawar, tidak ada lagi gunanya. Kalau kamu tidak lagi berfungsi, tidak lagi guna bagi orang lain, maka kamu adalah tidak lagi ada gunanya. Selain apa? Dibuang dan diinjak oleh orang. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimanakah kita bisa menjadi garam dunia? Next. Bagaimana kita bisa menjadi garam dunia? Saudara-saudara, bagaimana kita bisa menjadi garam dunia saat ini? Kita melihat bahwa dunia sedang mengalami yang namanya pembusukan. Dunia mengalami yang namanya kemerosotan moral. Dunia mengalami yang namanya orang di dalam persoalan-persoalan yang tidak lagi mengenal Tuhan, tidak lagi mengikuti kehendak Tuhan, tidak lagi taat kepada Tuhan. Semua yang dilakukan adalah semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dunia sedang mengalami pembusukan itu. Bagaimana dengan kehadiran kita sebagai garam untuk apa? Mengawetkan setiap mereka. Makanya ada seorang penulis namanya John Stott berkata begini, mengatakan, dan ketika keadaan masyarakat menjadi buruk, rusak, tidak punya moral, kita orang Kristen, orang percaya cenderung angkat tangan dalam ketakutan dan mencela dunia orang non percaya. Saudara-saudara, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika dunia sedang mengalami yang namanya kerusakan, keadaan masyarakat menjadi buruk, tidak ada lagi moral di dalam masyarakat, hidup di dalam dosa. Kita sebagai orang percaya yang sudah diubahkan oleh Tuhan itu, kita seringkali cenderung angkat tangan, tidak peduli kepada mereka. Kita penuh dengan ketakutan, kita mencela orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Apakah itu yang dikehendaki oleh Tuhan? Tuhan mau berkata bahwa kamu adalah garam dunia. Kehadiran kita di dalam dunia yang sedang buruk ini, kehadiran kita dalam keadaan masyarakat yang sedang mengalami kemerosotan moral itu, dibutuhkan untuk apa? Kita berdampak bagi setiap mereka. Kita membawa garam itu kepada mereka sehingga apa? Mereka betul-betul mengalami perubahan karena kehadiran kita yang membawa dampak itu sendiri. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita berkata, saya orang percaya, saya orang beriman, saya orang hidup di dalam Kristus. Tapi kalau hidup kita tidak berdampak kepada orang lain, firman Tuhan berkata, sia-sialah kehidupan kita. Apa yang sudah kita lakukan dalam hidup ini bagi orang-orang di sekitar kita? Mereka membutuhkan kehadiran kita. Mereka hidup di dalam dosa, mereka hidup dalam keterpurukan. Apakah kita betul-betul hadir sebagai garam di tengah-tengah mereka untuk memberikan dampak bagi mereka? Saudara, ketika John Stott mengatakan, ketika keadaan masyarakat itu semakin buruk,
Ini menyadarkan kepada kita bahwa masyarakat kehidupan kita itu, kita dilengkapi dengan kehidupan yang sangat-sangat jauh daripada Tuhan. Tapi ketika orang percaya itu, orang Kristen itu, cenderung kita mengangkat tangan, melepaskan tangan, kita tidak peduli, malah dilengkapi dengan sebuah ketakutan. Kita hanya bisa mencela mereka. Mereka itu jahat, mereka itu buruk, mereka itu tidak baik. Tapi apa dampak kehadiran kita bagi setiap mereka? Tuhan menginginkan kita, kamu adalah garam dunia. Tuhan menginginkan kita berdampak bagi setiap mereka. Memiliki fungsinya itu apa? Memberi rasa kepada mereka. Apa yang kita alami dalam hidup kita, ketika Tuhan sudah mengubah hidupku, ketika aku hidup di dalam Tuhan, aku bisa berdampak bagi orang lain. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan hanya kita berkata, Tuhan berkati hidupku, Tuhan tolong hidupku, Tuhan limpahkan segala hidupku, aku menginginkan ini, aku menginginkan ini. Tapi apa yang sudah kita perbuat terhadap Tuhan, kepada Tuhan sebagai garam di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran orang percaya di tengah dunia yang rusak harus memberi dampak bagi orang lain. Next. Kehadiran orang percaya di tengah dunia yang rusak sedang dibutuhkan saat ini. Banyak orang hidup di dalam dosa. Bagaimana kehadiran kita untuk mengubah setiap mereka? Banyak orang tidak lagi taat kepada Tuhan. Bagaimana kehadiran kita di tengah-tengah mereka? Banyak orang tidak lagi mengingat Tuhan. Bagaimana kita hadir di tengah-tengah mereka? Jangan pernah kita sebagai orang percaya kita orang egois. Hanya mementingkan diri kita sendiri. Tapi kita tidak peduli terhadap sesama kita. Mereka kehilangan arah. Mereka tidak tahu mau kemana. Tapi bagaimana kehadiran kita di tengah-tengah mereka? Kamu adalah garam dunia. Kita adalah garam dunia yang harus berdampak bagi setiap dunia. Apa yang kita bawa? Pertama, saudara, kita harus memberi pengaruh terhadap mereka. Next. Pengaruh apa yang harus kita bawa? Matius 9 ayat 50 berkata begini. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasingkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Saudara-saudara, ayat ini sedang menggambarkan apa, saudara? Sedang mengajarkan kepada kita bahwa seorang yang betul-betul dikatakan garam dunia itu adalah memiliki karakter yang hidup di dalam dirinya sehingga berdampak bagi orang lain, mempengaruhi orang lain, berdamai dengan seorang dengan yang lain. Pengaruh kita apa? Kita, kehadiran kita itu adalah membawa damai bagi orang lain. Amin. Kehadiran saudara dan saya adalah kita harus membawa damai, membawa itu, mempengaruhi kehidupan kita akan terpancar bagi orang-orang yang sedang terhilang. Itu yang diinginkan Tuhan. Makanya saudara, di dalam diri kita di dalam firman Tuhan berkata, garam memang baik. Tetapi, ada kata tetapi, jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasihkannya? Tidak ada gunanya. Lalu dikatakan, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Hendaklah engkau mempunyai rasa di dalam dirimu. Hendaklah kamu punya karakter yang baik dalam dirimu. Hendaklah kamu menghadirkan Kristus dalam hidupmu sehingga kamu bisa membawa damai bagi semua orang. Pertanyaannya bagi kita, saudara dan saya, apakah kita sudah memberi pengaruh bagi orang-orang di sekitar kita? Kita sedang membawa damai Kristus bagi hidup mereka. Kita membawa apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, kita bawa kepada mereka. Tuhan berkata, hendaklah kamu selalu mempunyai garam. Hendaklah kamu selalu bisa memiliki fungsi yang baik dalam dirimu. Bisa memberi rasa kepada orang lain.
bisa mengawetkan orang lain sehingga apa? Mereka tidak busuk di dalam keberdosaan. Di sini berbicara tentang apa? Kesaksian hidup yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Kolose pasal 4 ayat 3 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Itu artinya apa? Kehadiran kita itu berdampak, memberi pengaruh. Lewat kata-kata kita senantiasa penuh dengan kasih. Minggu lalu kita berbicara ketika saudara dibenci orang lain, kita membalas dengan kasih. Itulah apa? Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan pernah hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang. Ketika kita bisa berkata-kata senantiasa dengan penuh kasih, maka hidup kita pasti akan memberi pengaruh bagi orang lain. Tapi saudara, malah sebaliknya, kita orang percaya seringkali lebih kasar daripada orang lain. Kita tidak pernah berkata-kata kasar, berkata-kata kasih. Yang keluar dari mulut kita adalah kasar, menyakiti orang lain. Apakah kita sebagai garam? Tuhan berkata, kita bukan lagi garam, tapi kita adalah menjadi orang yang hambar, tidak punya rasa lagi. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ini berbicara tentang apa, saudara? Karakter kita sebagai orang percaya lewat perkataan. Karakter kita itu akan membawa pengaruh bagi orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi saudara, berkali-kali saya katakan bahwa itulah yang diinginkan Tuhan. Bukan karena kita mengikut Tuhan supaya kita diberkati, supaya berlimpah. Kita sangat salah. Ada sebuah cerita saudara, saya ikut berapa minggu ini, makanya mata saya itu merah. Bahwa pokoknya non-stop di depan laptop. Dan mata saya merah enggak ya? Enggak sih, berarti sudah sehat saya. Wow. Lalu ada orang saudara, ada cerita begini, ada orang kaya, kaya sekali, punya rumah mewah, pokoknya banyak mobil, banyak usaha, dan di mana-mana usahanya. Suatu ketika saudara, dia punya seorang asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga, dan pembantunya ini biasa-biasa saja. Lalu dia setiap hari dia kerja, setiap hari. Tapi ternyata dia itu sangat luar biasa. Hasil dari pekerjaannya itu, gajinya itu seringkali dia bagi-bagikan ke orang lain. Jadi bagi-bagikan ke orang lain. Nah, waktu dibagikan, dia tidak, orang lain tidak lihat. Pokoknya bosnya itu, pokoknya sibuk bekerja. Suatu ketika, ternyata pembantu asisten rumah tangga ini meninggal. Lalu tidak ada lagi yang kerja, meninggal. Dan orang percaya, dia beriman kepada Kristus, masuk surga. Waktu dia masuk surga, ternyata Tuhan itu sudah sediakan rumah yang bagus, yang sangat mewah rumah. Waktu apa? Dikatakan, sampai ke surga. Berapa bulan kemudian ternyata bosnya juga meninggal. Ini cerita ya, jangan sampai mati lah, nanti juga meninggal. Bosnya meninggal. Waktu dia meninggal, ketemulah pembantunya di surga. Sama-sama orang percaya, beriman kepada Kristus, masuk surga sama-sama. Senanglah dia. Lalu malaikat Tuhan bawa dia jalan-jalan. Bos ini dibawa jalan-jalan. Dia lihat rumah yang sangat mewah. Bos ini bilang, pasti itu untuk saya. Malaikat bilang, bukan. Di sana rumah kamu. Kalau ini berarti lebih bagus lagi di sana. Rumah kedua ketemu. Ternyata rumah yang kedua itu adalah rumahnya pembantunya. Sangat mewah, sangat bagus. Lalu bosnya dibilang, pasti itu rumah saya. Bukan, itu rumah pembantu kamu. Dia berpikir begini, kalau pembantu aja begini rumahnya, gimana saya? Pasti lebih hebat daripada udah keliling banyak rumah. Suatu ketika dia sudah mau sampai ke tempat rumah dia. Waktu dia mau sampai ke rumahnya, dia melihat sebuah gubuk yang sangat kecil. Waktu dia melihat gubuk yang kecil itu,
Waktu dia melihat gubuk yang kecil, dia berkata, siapa rumah itu? Kok kecil benar itu? Pasti. Lalu malaikat bilang, itulah rumah kami. Lalu dia kaget. Kenapa Tuhan di dunia itu besar rumah saya, banyak usaha saya. Dia berkata begini, betul. Karena kamu terlalu fokus kepada hidupku di dunia. Betul kamu percaya Yesus, kamu selamat. Tapi kamu tidak pernah menjadi berkat bagi orang lain. Maka kamu dapat ini. Lalu dia protes, kenapa pembantu saya besar rumahnya Tuhan? Dia bilang, kamu tidak melihat. Kamu beri dia upah, tapi dia bisa berdampak bagi orang lain. Itulah upahnya di surga. Nah saudara, apa yang bisa dipelajari dari sini saudara? Saudara, Tuhan menginginkan kita itu. Kita betul-betul bisa berdampak bagi orang lain. Memberikan pengaruh bagi orang lain. Saudara-saudara, itulah yang diinginkan Tuhan. Karakter yang baik kita itu, yang Tuhan inginkan dalam hidup ini, supaya kita bisa berpengaruh kepada orang lain. Nah pertanyaannya, kenapa kita tidak bisa membawa karakter yang baik terhadap orang lain? Karena kita masih hidup di dalam manusia lama kita. Next lagi. Kita akan bersama-sama. Next. Oke. Saya membacakan, kita berada di mana sekarang? Apakah manusia lama atau manusia baru? Manusia baru adalah orang yang sudah diubahkan oleh Kristus. Manusia lama. Perbuatan daging telah nyata bagi manusia lama kita yang belum diubahkan Kristus. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Apakah kita masih ada di situ? Kalau yang di atas percabulan, kecemaran, hawa nafsu, mungkin itu itu terlalu, itu tidak ada sama saya. Tapi coba saudara, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah. Roh pemecah itu kasih contoh kayak gini. Memang ada spesialis tuh mengadu domba orang tuh. Tapi di sini tidak ada ya, amin. Di Mempawah pun tidak ada kayaknya, tapi sedikit lah. Suasana ada. Ya, cuma itu. Padahal dia ngomong baik-baik. Waduh, lalu berantem lah saudara. Saya cerita tahu saya dicerita, soalnya dekat. Di Sungai Duri ada tuh. Ada tuh satu berantem orang dibuat begitu. Senang dia, ketawa dia. Itu roh pemecah. Ada nggak di antara kita? Ada juga kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Kita tidak akan bisa memberi dampak dalam hidup ini kalau kita masih menghidupi manusia lama kita. Tetapi kalau manusia baru kita itu adalah berbicara tentang apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Seharusnya itu yang dimiliki oleh setiap kita. Amin. Tapi pertanyaannya, apakah betul itu sudah ada di dalam hidup kita? Saudara, kenapa banyak orang berkata orang Kristen itu tak jelas? Orang Kristen itu kenapa? Karena kita masih hidup di dalam manusia lama kita. Dan Tuhan menginginkan kita itu adalah hidup di dalam manusia yang baru. Manusia yang baru itu adalah manusia yang sudah diubahkan oleh Kristus. Kalau kita sudah mulai merasa gini saudara, kalau kita sudah mulai iri hati terhadap orang lain, ingat, saya adalah manusia baru. Lalu apa? Kita punya kasih, kita punya sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Saudara, kalau sudah mulai ada iri hati, amarah di dalam diri kita, ingat lagi, manusia lama, aku harus manusia baru. Kalau sudah mulai darah tinggi saudara, udah mulai ngamuk-ngamuk, ingat lagi, aku manusia baru, aku harus diperbarui dalam Tuhan. Kalau sudah mulai marah, ingat lagi, sekarang bukan lagi manusia lama di dalam diriku,
tapi sekarang manusia baru. Amin. Amin. Saudara-saudara, itulah yang mempengaruhi kita. Kenapa kita tidak bisa memberi pengaruh kepada orang lain? Yang kedua, next. Kita harus memberi teladan dalam apa? Kemurnian kita, kekudusan kita, kesucian kita di dalam mengikut Tuhan. Jadi jika ada orang Kristen yang menjadi garam dunia, dia harus menjadi teladan dalam apa? Kemurnian atau kesucian hidupnya. Kita harus memiliki itu. Menjadi teladan untuk apa? Membawa kemurnian bagi orang lain. Menjadi apa? Menjadi teladan dalam kemurnian dan kesucian kita di hadapan Tuhan. Seperti dalam buah roh itu tadi. Bahwa kita punya kasih. Kita punya sukacita. Kita ada damai sejahtera. Ada kemurahan. Ada kebaikan. Ada kesetiaan. Ada kelemah lembutan dan penguasaan diri. Itulah yang harus kita bawa untuk memurnikan orang lain. Tetapi seringkali malah sebaliknya. Kita membawa manusia lama kita untuk mempengaruhi orang lain. Sehingga apa? Mereka tidak bisa berubah di dalam hidupnya. Mereka tidak mengalami apa-apa di dalam hidupnya. Karena apa? Mereka juga sama hidup di dalam manusia lama. Tetapi Tuhan menginginkan kamu adalah garam dunia, berlaku bagi manusia yang sudah mengalami hidup baru di dalam Tuhan. Next lagi. Garam menjadi tawar ketika apa, saudara? Ketika garam itu tidak lagi berguna. Ketika saudara sudah menjadi tawar dan tidak berguna lagi, tidak punya efek lagi, tidak lagi bermanfaat, maka dibuanglah garam. Itu firman Tuhan. Ketika saudara dan saya tidak berdampak lagi, tidak lagi hidup di dalam manusia yang baru, tidak lagi berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan berkata tidak berguna lagi, maka harus dibuang. Next. Artinya apa? Jika seseorang percaya, orang Kristen, tidak memenuhi tujuannya sebagai orang Kristen, maka dia sedang menuju ke bencana dalam dunia. Jika hidup kita tidak lagi memiliki tujuan apa? Menjadi garam dan terang dunia. Saudara, menjadi garam dan terang dunia itulah tujuan kita. Membawa mereka memiliki karakter yang baik dan hidup benar di hadapan Tuhan. Itulah tujuan kita. Nah, kalau kita tidak lagi memenuhi tujuan sebagai orang percaya, maka apa? Kita sedang menuju yang namanya bencana dalam hidup kita. Saudara, apa yang sudah kita perbuat dalam hidup ini bagi orang-orang di sekitar kita? Apakah kita sudah menjadi garam bagi mereka? Apakah kita sudah berdampak bagi mereka? Apakah kita sudah memberikan pengaruh yang baik bagi mereka? Orang melihat cara hidup kita, orang melihat cara kita, cara kemurnian hati kita terhadap mereka. Jangan sampai kita sebagai orang percaya malah jadi batu sandungan bagi mereka. Jangan sampai kita sebagai orang percaya mengaku percaya, tapi kita masih hidup di dalam manusia lama kita, sehingga mereka juga tidak mendapatkan apa-apa. Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Kita semua adalah garam dunia. Dan Tuhan menginginkan kita memiliki fungsi mengawetkan orang yang sedang dalam keadaan, bahasanya sedang busuk, sedang kerusak moral, sedang bermasalah. Kehadiran kita mengubah setiap mereka menjadi orang yang baik dalam hidupnya. Yang kedua, kamu adalah garam dunia. Kita harus memberikan rasa bagi setiap mereka. Dalam hal apa? Dalam hal perkataan kita, dalam hal karakter kita, dan juga dalam hal kemurnian, kesucian hidup kita. Itu akan memberikan dampak bagi mereka. Sudahkah kita sungguh-sungguh melakukan? Itu yang dikehendaki Tuhan. Jangan kita sebagai pengikut Kristus, sekali lagi, jangan kita sebagai pengikut Kristus
hanya sekedar karena ingin memenuhi segala keinginan kita. Tetapi ikutlah Kristus, dan Tuhan akan menjadikan saudara dan saya sebagai alat untuk menjadi garam di tengah dunia yang sedang rusak ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas cinta kasih-Mu. Seringkali kami mengaku bahwa kami orang percaya. Kami orang percaya kepada Engkau, kami sebagai orang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kami tidak pernah membuktikan bahwa kami adalah orang yang percaya. Mungkin seringkali kami berkata, kami berdoa setiap hari, kami memuji Tuhan setiap hari. Kami juga sering berdoa untuk orang-orang di sekitar kami, supaya mereka melihat kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan. Tapi yang perlu kami ubah dalam hidup ini, sikap hati kami terhadap mereka. Apakah kami sungguh-sungguh membawa dampak bagi hidup mereka? Atau malah sebaliknya, kami menjadi batu sandungan bagi mereka? Ketika Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia, saudara dan saya, Tuhan mau kita dipakai untuk menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Sudahkah kita lakukan dalam hidup kita? Engkau melihat kedalaman hati kami ya Tuhan. Mungkin ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini, kami merasa itu biasa-biasa saja. Tidak ada yang mengubah hidup kami. Tidak ada yang saya dapatkan dari firman Tuhan. Tapi ingat saudara dan saya diingatkan oleh Tuhan. Tugas dan panggilan saudara dan saya. Kita adalah garam di tengah-tengah dunia yang sedang rusak. Kita adalah agen Allah untuk membawa perubahan-perubahan dalam dunia. Baik lewat karakter orang